Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan menikmati firman Tuhan yang saya beri tema kasih setia dan keadilan Tuhan. Kita akan melihat dalam Mazmur 36, kita akan baca 3 ayat 6, ayat 7, dan ayat 8. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Saya baca dalam terjemahan dalam terjemahan lama ya. Ayat yang ke-6 bilang seperti ini, ya Tuhan, bahwa kemurahan-Mu itu sampai kepada segala langit dan kebenaran-Mu sampai kepada awan-awan yang di atas sekali. Jadi kita lihat di sini kasih setia dan keadilan Tuhan itu tidak ada batasnya. Tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Dan oleh kasih setia dan keadilan Tuhan, inilah manusia memperoleh anugerah penebusan dalam Yesus Kristus untuk keselamatan kekal. Tidak ada kasih setia dan keadilan dari dunia yang dapat menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Selain kasih setia dan keadilan Tuhan, karena Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Jadi dalam dunia ini tidak ada kasih, tidak ada keadilan yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya kasih setia Tuhan, keadilan Tuhan. Namun kita melihat sayang sekali, tidak semua manusia yang menghargai kasih setia dan keadilan Tuhan. Mereka malah hidup dalam kejahatan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Ayat 2. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi kita lihat dengan sengaja orang melakukan kejahatan. Merancangkan kejahatan. Tidak menolak untuk berbuat jahat. Ini adalah orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Dan apa yang jahat tidak ditolaknya. Yang berarti mereka suka melakukan apa yang jahat. Perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan. Namun pada akhirnya kalau kita lihat janji firman Tuhan. Mereka pun akan jatuh. Dan tidak dapat bangun lagi. Dari setiap dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dalam hal ini mereka binasa oleh perbuatan jahat mereka. Di dalam ayat yang ke-13 firman Tuhan bilang, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Mazmur 36 ayat 13. Mereka akan jatuh. Mereka akan dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Hal ini menunjukkan kasih setia dan keadilan Tuhan tidak akan berlanjut bagi mereka. Sebab mereka menolak kasih setia Tuhan dan memilih untuk binasa. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah pilihan mereka. Mereka memilih untuk binasa. Dengan dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Menolak kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, menolak keadilan Tuhan. Padahal kasih setia dan keadilan Tuhan itulah yang sudah menebus manusia dari dosa.
Sehingga kasih setia Tuhan, keadilan Tuhan tidak lagi berlanjut atau putus di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita lihat kepada siapa kasih setia dan keadilan Tuhan akan terus berlanjut. Kepada orang yang mengenal Tuhan dan yang tulus hatinya. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-11. Mazmur 36 ayat 11. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Jadi kasih setia dan keadilan Tuhan itu akan berlanjut hanya kepada mereka yang mengenal Tuhan dan yang tulus hatinya. Dan di sini dikatakan siapa orang yang mengenal Tuhan dan yang tulus hati. Ayat 8 dan sampai ayat 10 dikatakan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Yang pertama, orang-orang yang mengenal Tuhan dan yang tulus hatinya, ini adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Tidak ada Allah yang lain untuk disembah, tidak ada berhala-berhala. Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2 bilang seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Jadi Tuhan yang menjadi pembela dan penyelamat kekal bagi mereka yang berlindung kepadanya. Dan yang kedua, orang yang mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah Tuhan dan yang minum dari sungai kesenangan Tuhan, yaitu orang-orang yang mengenal Tuhan dan yang tulus hatinya. Orang yang mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah Tuhan dan yang minum dari sungai kesenangan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang terpesona dengan kasih setia dan keadilan Tuhan yang tak terlukiskan itu. Sehingga mereka datang untuk terus menikmatinya. Jadi ada rasa rindu untuk terus menikmatinya. Sampai akhir hidup ini tetap terus menikmati kasih setia Tuhan dan keadilan Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan makanan dan minuman dari Tuhan oleh pekerjaan firman dan Roh Kudus. Jadi mereka akan dikenyangkan oleh firman Allah, oleh berkat-berkat rohani, oleh segala sesuatu yang dari Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus. Kita sedang dalam doa puasa 50 hari dengan tema penuhi aku. Kita berdoa supaya Tuhan memenuhi kita dengan seluruh kepenuhan Allah. Dan firman Tuhan katakan, orang-orang yang mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah Tuhan dan yang minum dari sungai kesenangan Tuhan, mereka akan dipenuhkan oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan. Inilah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang mengenal Tuhan dan yang tulus hatinya. Di mana kasih setia Tuhan itu akan terus berlanjut di dalam kehidupan mereka. Kepuasan yang tidak diberikan oleh dunia ini, tetapi diberikan oleh Allah kepada mereka yang menghargai kasih dan keadilan Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita jadi jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengenal Tuhan dan yang tulus hatinya. Supaya apa? Supaya kasih setia Tuhan, keadilan Tuhan itu akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, sama-sama kita akan berdoa.
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Karena oleh kasih setia dan keadilan-Mu, kami beroleh keselamatan di dalam Engkau. Itu sebabnya ajar kami jadi jemaat Tuhan yang menghargai kasih setia dan keadilan-Mu dalam hidup kami. Supaya kasih setia dan keadilan-Mu itu tetap akan terus berlanjut, tidak putus bagi kami. Kami menjadi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu agar keluarga jemaat GBD El Shaddai Magelang bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kami akan menerima karunia Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.